Bagaimana kita minjam dana? Minjam dana ini dari siapa? Maksud mungkin dari bank kali ya? Dari bank kali ya? Iya, baik. Jadi kredit namanya. Kredit ini sudah kita paparin panjang sebetulnya tentang kredit. Kredit ini ada dua. Ada kredit produktif, ada kredit konsumtif. Kalau kita kreditnya produktif, pinjam uang untuk tambahan modal usaha, boleh saja, namanya kredit produktif. Dalam Islam namanya disebut qirad atau mudharabah, bagi hasil, meski belum 100%, tapi boleh. Kenapa boleh? Lil hajah, karena hajat. Kita ngukur diri dah sebelum ngomongin orang, ngukur diri. Minjam modal usaha, nih biar gampang. Jadi hukum itu agar supaya kita bisa memahami dengan benar, jangan dua hukum. Buat orang lain hukumnya A, buat diri sendiri B. Nah, ini namanya salah. Begitu hukumnya. Pilih kasih dia. Begitu. Nih begini. Saudara nih yang hadir di masjid nih, punya duit di rumah. Biar gampang aja, 10 miliar. Semuanya nih duitnya. Masing-masing nih, 10 miliar. Maka saudara, saya pinjam sama bapak-bapak nih. Minjem, kan punya 10 miliar. Saya minjem berapa ya? 2 miliar. 2 miliar. Buat saya dagang. Dagang apa? Dagang sendal, umpamanya. Sendal apa ya? Nickerman. Ya apa aja dah. Pokoknya mau dagang. 2 miliar. Sedagang. Lalu saya balikin sama bapak 2 miliar. Sementara usaha saya meningkat. Mau nggak? Saya tanya nih. Mau nggak? Saya tanya nih. Bapak nih punya duit kan 10 miliar. Saya pinjam. Buat saya usaha. 2 miliar. Ya untung saya usaha. Buat saya usaha. Nih 2 miliar. Setelah setahun, saya balikin sama bapak 2 miliar. Mau nggak? Mau nggak? Nah, inilah Islam mengizinkan kredit produktif. Begitu. Biar kita paham. Kredit produktif. Begitu. Kredit produktif. Itu kan bahasa saja. Mudharabah, bagi hasil. Ada dua tuh. Ada namanya qirad, ada namanya mudharabah. Apa qirad mudharabah? Uang sama duit. Gitu. Beda kata, sama isinya. Qirad mudharabah. Biasanya dalam dunia bank syariah disebutnya mudharabah. Enggak qirad. Ini bahasa aja. Sama aja. Apa itu? Menanam modal untuk bagi hasil. Jadi boleh saja, boleh saja. Karena kita perlu suntikan dana. Enggak apa-apa. Jadi boleh karena hajat. Hajat. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Sebab enggak ada orang minjem duit 2 miliar lalu mau dibalikin 2 miliar. Enggak ada. Gitu, enggak ada. Andai ada, bilangin tuh. Untuk saya umumin di majlis-majlis. Kasihan teman-teman saya yang usaha. Andai ada. Oh gitu. Iya, buat dipinjemin. Nggak ada. Ini bagi hasil, kata dia. Lu kan duitnya diputar buat usaha. Maka tentu begitu. Lain kredit konsumtif. Dia minjam duit buat beli beras. Minjam duit 200.000 buat beli beras. Atau 1 juta begitu. Buat beli beras. Nah, namanya konsumtif, buat makan. Bayarnya 1 juta berapa kira-kira ya? Ya 1.200.000 atau 1.100.000 begitu, atau 1.050.000, pokoknya lebih aja. Nah, ini jadi masalah. Begitu, karena kreditnya konsumtif. Begitu. Kalau kita kredit produktif, emang dia pengen menumbuh kembangkan usaha, ya ketika tumbuh kembang bagi dong. Begitu. Itu begitu. Namanya prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Tapi panjangnya kayaknya siapa ini yang ngerekam ini? RTK juga ada. Gak usah ribet, nggak punya. Ada.
Nah, itu saya panjangkan itu. Jadi kita harus pahami betul. Boleh saja kalau saudara usaha minta suntikan dana. Bank ini kan ada dua sekarang nih. Bagus juga dengan dua ini. Ada namanya bank syariah, ada namanya konvensional. Kalau bank syariah ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang ngomong NKRI bersyariah, ini dicurigai. Dicurigai. Begitu. Itu dicurigai dia. Itu ya sudut pandangnya beda gitu. Padahal sama aja. Gitu, itu kan judul aja. Begitu. Apa itu bank syariah? Jadi saran kami kepada Pak Rahmat dari Malaysia ini, karena ada, mudah-mudahan kan ada juga bank Islamik begitu ya di Malaysia itu banyak kayaknya. Begitu. Kalau di Indonesia ada dua, ada bank syariah, ada bank konvensional. Minjemnya kemana kita? Kalau kita mau kemudian kredit produktif, saran saya, kita lihat, kalau kita termasuk orang yang ya usahanya baguslah begitu ya, begitu, maka kreditnya lewat bank konvensional. Karena konvensional itu bisa ditutup dengan perubahan nanti. Akan ada pemotongan dengan sendiri. Kalau bank syariah udah flat dari awal sampai akhir. Begitu. Maka bagi orang-orang yang ASN gitu atau yang kerja kantoran yang gajinya tetap, bank syariah lebih cocok. Karena dia nggak puyeng dengan IHSG namanya. Jadi indeks suku bunga dia. Biasanya bank konvensional 2 tahun flat, tapi nanti mengikuti suku bunga. Ini bisa fluktuatif. Kalau bukan orang usaha bakal bingung dia. Begitu, ketika fluktuatif. Sekarang cicilannya sekian, besok cicilan sekian. Begitu. Tapi kalau bank syariah, dia flat. Kalau 1 juta istilah kata, 1 juta terus. Begitu. Itu sebuah pilihan yang sangat-sangat bagus kalau buat saya. Begitu. Silakan saja kemana saja. Ngelihat dari sisi kemampuan kita. Gitu. Sama aja. Begitu. Mau bank konvensional boleh aja. Mau bank syariah juga silakan saja. Intinya, kalau kredit produktif, silakan saja. Kredit produktif itu silakan. Sebab haji aja nih, haji, saudara, kalau saudara pengen paham, haji, kalau saudara bayarnya di awal, sama di akhir, beda apa sama? Beda apa sama? Hah? Antara bayar, ini udah pernah haji apa belum ya? Gitu. Bayar di awal sama di akhir, beda apa sama? Beda, pelunasannya beda. Karena mengikuti suku bunga. Gitu. Yang udah bayar duluan, yang kayak kemarin zaman corona udah lunas, dia mau 35. Begitu. Karena dia udah close dia. Begitu. Gitu. Yang sekarang ini bakal berubah-berubah, nggak sama itu pelunasannya. Kapan dia melunasinnya? Itu begitu. Lebih duluan ya lebih ringanan. Ada hitungannya. Sama aja kayak tiket pesawat. Begitu. Kalau masih lama murahan. Kalau udah dekat mahalan. Begitu. Barangnya sama. Pesawatnya sama juga. Ini menghitung waktu dalam dunia bisnis. Itu begitu. Begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kepada Pak Rahmat dari Malaysia khususnya, kalau kami begitu ya, kami ini termasuk orang yang ikut berpendapat bila kreditnya itu adalah produktif, silakan. Silakan Bapak. Boleh. Untuk bisnis. Untuk bisnis. Begitu. Karena ini buat usaha. Gitu. Untuk dagang. Karena dagang ini perlu suntikan dana. Orang dagang nggak ada ketemu, nggak ada namanya bank sosial. Jadi minjem, nggak ada. Yang namanya bank itu lembaga usaha, jasa keuangan. Begitu, jasa keuangan. Itu begitu. Jadi silakan saja Pak Rahmat dari Malaysia itu untuk minjam. Kalau memang untuk penambahan modal usaha. Panjangnya saya udah pernah saya panjangkan ini. Biar saya tidak mengulang uraian yang itu lagi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.